Oke, what's up ballers? Welcome back to Breakhouse Fundamental. Di episode kali ini kita mendapat kesempatan yang luar biasa karena kita kedatangan salah satu ex-center timnas andalan basket Indonesia. Siapa dan siapa dia? Adi Pratama. Set. Udah. Aneh-aneh. Nanti sakit lagi. Jadi gue mau lo di episode kali ini tolong lo kasih tahu bagaimana gerakan-gerakan center pastinya dari mid post dan juga low post. Karena pasti teman-teman di Breakhouse Fundamental banyak juga kemarin yang banyak komen. Kita banyak latihannya mungkin untuk guard kemarin, ya banyak finishing untuk guard, ada dribble untuk guard. Nah sekarang gue mau kita lebih detail lagi untuk bagaimana gerakan big man. Oke. Nanti kita kupas. Minta lu ajarin dari awal ya, dari basic ya. Siap. Oke. Let's go, check it out. Ya, jadi gini dong. Kalau di area post play, kita biasa bilangnya ini pen area kan. Nah, pen area ini terdiri dari tiga bagian. Di low post, mid post, sama di high post atau elbow. Nah, biasanya kalau misalnya kita baru belajar main basket, apalagi main post, biasanya kita paling dekat dulu nih low post. Nah, kenapa di low post? Karena kecenderungannya lebih dekat sama ring. Gitu. Jadi mereka lebih gampang memasukkan bola gitu. Nah, tapi ada beberapa cara juga untuk dapetin bola di low post. Karena kan di sini pasti penuh areanya kan. Nah, pasti kita di sini. Nah, kita tuh kalau di low post biasanya ini sama aja berlaku untuk semua bagian gitu ya. Berlaku semua, mau mid post, mau high post, semua mintanya kayak gini. Jadi ada namanya low post nih, Dok. Low post biasanya kalau kita lawannya gede banget. Biasanya kan kalau gede banget biasanya di kita dinaik kita dong. Kalau di atas nah kena nih. Gitu. Tapi kalau misalnya kita gede banget kayak gua waktu itu lawan Satnam Singh yang 2 meter pemain India. Itu gua mintanya pasti bawah. Karena kalau di tengah atau di atas nggak mungkin dapat. Gitu. Di atas susah banget dapatnya. Nah, pas dapat di tengah usahain badan kita rendah. Nah, dan pegang bola di dada tetap. Nah, baru kita main habis itu gitu. Itu cara minta bolanya ya. Ada juga yang di mid ya, mid nih. Nah, kalau di mid dia biasanya lawan yang nggak tinggi, nggak sama kayak kita. Nah, kebanyakan kalau minta di sini tangan gini nih tangan. Tapi jangan didorong ya, didorong fall. Offensive fall. Nah, biasain kita ngerasain lawan dulu sebelum kita minta bola. Lawan di mana nih? Kalau misalnya dia terlalu deny, pas kita dapat kita bisa langsung puter. Cuman ini terlalu sempit kalau di low post. Nah, biasanya orang kalau misalnya di low post, nah gini nih. Nah, gini nih. Gitu kan? Kita minta di sini kan, di mid nih. Nah, bisa langsung ditaruh. Karena kita nggak harus mindahin bola dulu dari bawah ke atas. Tujuannya itu. Biasanya kalau lo gini kan, kita harus mindahin dulu kan. Nah, kalau di sini enaknya, nah lu misalnya jaganya gini. Nah, bisa langsung diputar. Karena dekat sama basket. Jadi, di low post. Gerakan yang kita mau create itu banyak, tapi simple. Benar. Ada juga mintanya tinggi, yang high. High. Nah, ini tujuannya lawan orang yang lebih pendek. Nah, ini enak banget nih. Kalau gue biasanya lawan orang yang lebih pendek, udah tinggal gini doang nih. Nah, tinggal dia reaksinya kayak gimana gitu. Biasanya paling enak kalau di low post, kalau orang kayak gini, nah, gitu. Atau paling enak pas dapat bola di atas langsung tembak gitu. Biasanya gitu. Nggak perlu. Wah, benar-benar baru belajar juga nih, baru tahu juga. Ternyata seorang big man itu penempatan bolanya itu ini juga harus menentukan ya. Jadi sekali. Kayak tadi lo jelasin ada di bawah, cara naruh bolanya di tengah, di middle atau di high. Gitu. Nah, terus ada lagi setelah kita dapat nextnya, biasanya sebelum kita ngelakuin apapun gerakannya, biasanya bolanya taruh di sini. Karena kalau misalnya kita dapat di low, terus gampang rebut. Jangan pernah pakai satu tangan, karena itu bahaya. Karena gini aja ke steal. Taruh di sini, karena elbow kita bakal ngalangin lawan ngambil bola. Nah, coba lu ambil. Nah, kita bisa puter kayak gitu. Itu caranya.
biasanya kalau di low post atau mid post, low post, mid post atau high post, biasanya habis dapat bola dimanapun ya, mau low mau ini, kita langsung contohin aja. Oke. Misalnya kayak gini. Nah, biasanya langsung Scanning. face basket. Usahain face basket dulu, karena kita nggak tahu lawannya ada di mana kalau nggak face basket. Benar. Kecuali dia agresif, tipenya agresif nih. Nah, enak banget diputer. Enak banget misalnya diputer, shot ikut. Nah, tuh gampangnya itu gitu. Jadi sebenarnya semua gerakan di post sebenarnya gampang, tergantung lawannya. Kalau agresif kayak tadi, tinggal bikin satu gerakan dia pasti ngikut gitu. Gitu sih, Dok. Berarti scanningnya itu kita lakuin kalau si lawannya defender, nunggu. defendernya dia Nunggu. kasih space sama kita. Iya. Nah, kecuali kalau dia agresif Langsung kayak tadi, agresif, baru kita puter. lakuin gerakan. Gitu, spin gitu. Nah, itu pada intinya. Nah, kalau mid post sama perlakuannya sebenarnya. Cuman kita lebih gede nih. Ruangannya lebih gede. Kita bisa ke baseline atau midline. Jadi misalnya, ini enak banget nih gerakannya nih. Ini paling enak nih kalau di sini nih. Lu mau kemana aja, tinggal shoulder fake. Oke. Oh, kalau nggak ini gitu. Kalau misalnya emang ini, nah lawannya nggak ngepres nih, tinggal jab langsung. Gitu. Nah, tadi udah belajar cara minta bola, habis itu cara scanningnya sebelum kita attack basket. Sekarang gue mau tahu gerakan lu deh, paling basic. Begitu lu setelah scan attack basket lu biasanya ngelakuin apa sih? Oh, kalau gue sebenarnya kalau gue biasanya dapat lawan yang agresif. Oke. Gue biasanya dapat lawan yang agresif. Kenapa itu? Kenapa orang main jaga lu semua? Enggak. Lu mau dibilang paling jago di Indonesia apa gimana sih? Enggak, biasanya yang jago gue agresif. Lu liatin aja video gue banyak yang dapat kayak gini, Dok. Nah, langsung kayak gini. Gue biasanya sering banget dapat lawan yang kayak gitu. Cuman kalau enggak, gue nggak biasa scanning sih. Karena nembak gue tahu nembak gue nggak begitu bagus. Cuman sekali-kali gue bisa nembak juga. Cuman kalau misalnya gue langsung dapet di sini, gue biasanya scanning temen aja. Scanning temen nih. Ada yang cutting, ada yang scan away. Iya. Fungsi scanning adalah selain ngeliat sekeliling kita, ngeliat temen kita juga yang mana yang kosong. Gitu. Jadi dapat bola, gue langsung ini biasanya. Nah, tuh dia. Biasanya kayak gitu langsung. Tuh. Jadi gerakan paling basic lu. Paling basic. Karena gini, Dok. Karena kalau misalnya kalau yang bisa nembak sih enakan kayak gini. Cuman kalau bagi yang masih belajar nembak dan di gamenya tuh pengen lebih efektif lagi, menurut gua pakai gerakan-gerakan yang emang memungkinkan gitu sama lu gitu. Dan tergantung lu bisa apa nggak nembak. Gitu aja sih. Kita beralih ke high post. High post ini sebenarnya buat orang-orang yang jago nembak enak banget nih. Jadi kayak gini misalnya dapat bola. Biasanya kalau di high post dapatnya dari apa namanya? Dari point guard langsung ke sini atau mau main kayak gini. Nah, biasanya sama wing. Kalau kita main di sini dulu, kita bisa dapat tuh banyak banget tergantung pivotnya. Nah, bisa ke sini, bisa juga gini. Nah, tergantung nih kaki yang kuat yang mana. Gitu. Biasanya kalau gua pakainya gini. Karena gua lebih bagus jab pakai kanan, jadi gua pakai kanan biasanya. Nah, masuk ke kiri. Kayak gitu. Kalau gua tergantung juga, tapi ngeliat kondisi lawan juga kan dia. Defender juga, kita juga jangan asal pivot. Jangan asal nanti pivot. kalau kita muter ke kanan lawannya di kanan kan jadi malah tubrukan. Dan kalau misalnya kita lagi mau scanning ke sana, dapat bola jangan taruh di bawah ke steal. Jangan ditaruh di bawah sini. Tapi bola langsung ditaruh di sini. Nah, ini nggak susah nih kalau mau nyerobot misalnya tinggal pindahin. Bola tinggal di swing. Iya, tinggal di swing. Oke. Kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget gerakan post yang bisa diulik gitu. Nanti gua ajarin gerakan-gerakan apa aja sih yang paling sering digunakan oleh gue. Khususnya. Spesial nih habis ini spesial, ya, di next episode ini ya. Pokoknya lu ajarin ke kita ya. Iya, gitu. Oke.
Sip. Dai, Oke. thank you buat Siap. belajar basic Ya. big man di posisi low post, Ya. mid post, high post. Pasti teman-teman di Breakhouse Fundamental udah pada nungguin Benar. gimana caranya, pasti langsung praktekin di rumah nih. Yeah. Apalagi langsung belajar dari lu, ya nggak? Ya, ya. Dan ini apa namanya, satu lagi. Jadi kalau misalnya semua posisi sekarang harus bisa nembak juga. Yes. Cuman harus bisa low post juga, harus bisa mid post juga, harus bisa high post juga. Karena itu bakal kepake, apalagi lu dapet di bawah-bawah ring. Itu sangat efektif gerakannya. Oke. Nah, si episode setelah ini, Ya. gue mau lu ajarin gue gerakan-gerakan big man, yaitu gerakan khas lu, gerakan andalan Ya, lu ya, pokoknya. ya. Nah, pasti teman-teman nanti juga pengen belajar gimana Ya. sih gerakan-gerakan lo yang suka lu pakai mungkin Ya. waktu pada saat main di profesional, Ya, ya. di liga ataupun di timnas. Oke guys. Oke? Oke. Bowlers, pokoknya ikutin kita terus. Oke. See you next episode.